adik-adik? Sehat semua kan? Oke, kakak-kakak gimana? Sehat juga nggak? Sehat. Kak Cia sehat? Sehat. Oke adik-adik. Berarti kalau kita sehat semua, berarti kita hari ini bersukaria kan adik-adik? Nah, sebelum kita mau ibadah hari ini, kita saat teduh dulu yuk adik-adik. Nah adik-adik, ayo kita saat teduhnya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, hari ini kita mau menyanyi Hari Ini Harinya Tuhan ya adik-adik. Nah semua berdiri adik-adik dan dinyanyikan 2 kali adik-adik. Kak Cia siap? Ya. Oke, ayo Kak Cia. Nah adik-adik, kita mau doa pembukaan nih. Mari sikapnya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, kami sudah boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, kami akan melaksanakan ibadah kami, tuntun pimpin sertai kami, ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan nanti boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita membaca Mazmur, kita nyanyi dulu yuk satu lagu. Judulnya Tiap Waktu Tiap Jam. Kita nyanyikan 2 kali ya. Oke, adik-adik, sekarang kita akan baca Mazmur. Yuk kita siapkan Alkitabnya. Oke, adik-adik, Alkitabnya sudah kita siapkan. Sekarang kita buka Mazmurnya. Mazmur ada di Perjanjian Lama, tulisannya MZM. Kita cari singkatan MZM. Kemudian kita buka Mazmurnya dan kita cari angka yang besar, tulisannya 112. Kita akan baca dari pasal 112. Yuk, kita sama-sama cari angka 112. Kalau sudah,
kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 10. Sudah ya adik-adik? Nah, cara bacanya yang tercetak keluar akan dibacakan oleh adik-adik perempuan, dibantu oleh Kak Michelle dan Kak Mega. Dan yang tercetak ke dalam akan dibaca oleh adik-adik laki-laki dibantu oleh Kak Andri. Sudah ya, kita akan baca sama-sama mulai dari perikopnya ya adik-adik. Dan yang baca pertama kali adalah yang perempuan. Oke? 1, 2, 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Adik-adik, biar kita semakin semangat, yuk kita berdiri dan kita mau menyanyikan Yesus Sayang Padaku. Dua bahasa ya adik-adik. Yang pertama bahasa Indonesia dan yang kedua adalah bahasa Inggris. Yuk. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman. Sebelum kita mendengarkan pengumuman yang seperti biasa, kakak ada tambahan nih. Nah, untuk adik-adik yang membutuhkan nilai untuk diberikan ke sekolah, bisa menghubungi Kak Michelle yang nomornya ada di bawah ini ya. Kalian bisa WhatsApp Kak Michelle untuk bilang kalau misalkan, Kak, aku butuh nih nilai untuk dikasih ke sekolah. Oke, Kak Michelle akan balas dengan chat selanjutnya. Kita akan janjian untuk evaluasi ya. Nah, untuk proses pengerjaannya akan dibutuhkan waktu 3 minggu ya adik-adik. Sekarang yuk kita dengarkan pengumuman selanjutnya. Halo adik-adik, senangnya
bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya. Dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul lagi di kelas AK pada minggu ini. Nah, adik-adik semuanya pasti pada sehat kan? Bagus, terus adik-adik juga pasti semangat kan? Nah, bagus. Berarti adik-adik udah siap untuk mendengarkan cerita dari Kamilo ya. Nah, tapi adik-adik sebelum itu kita berdoa dulu ya. Adik-adik sikap doanya yang baik dan benar dulu dong. Lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu kemarin. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami dapat mengerti apa yang diceritakan oleh Kamilo sebentar lagi. Inilah doa kami anak-Mu ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, duduknya udah rapi belum? Nah, kalau udah rapi, kita sama-sama panggil Kamilo yuk. Kita mulai di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kamilo. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat-sehat kan pastinya? Baiklah, tadi adik-adik sudah berdoa. Sekarang saatnya adik-adik membaca Alkitab. Tapi sebelum itu, kita buka dulu Alkitabnya. Dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Amsal 1 ayat 8 sampai 19 dengan judul Nasihat dan Peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Kalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena.
Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Ya adik-adik, jadi adik-adik kan tadi sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Nah, kami mau tanya dulu nih, apakah adik-adik masih mengingat siapa orang yang menuliskan kitab Amsal ini? Kitab Amsal ini ditulis oleh seorang raja. Namanya adalah Raja Salomo. Ya, namanya adalah Raja Salomo. Nah, adik-adik, di kitab ini diceritakan bahwa semua orang harus mendengarkan nasihat-nasihat yang baik. Mereka harus mendengarkan nasihat-nasihat yang baik buat mereka, juga buat orang lain. Pertama, nasihat dari kedua orang tua kalian. Kalian pasti sering kan dikasih nasihat-nasihat dari mama kalian ataupun nasihat dari guru-guru kalian di sekolah. Apakah nasihat-nasihat itu baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Pastinya nasihat-nasihat itu adalah nasihat-nasihat yang baik untuk kalian. Contohnya, nasihatnya itu adalah kamu harus rajin belajar supaya jadi anak yang berprestasi. Nah, itu nasihat yang baik kan? Kalau adik-adik mau belajar, maka adik-adik akan mendapatkan nilai yang bagus dan pasti bisa mengikuti semua ujian dengan baik, bisa mengikuti tes dengan baik. Apalagi ya nasihat yang sering kalian dengar? Nasihat untuk berhenti bermain game online terlalu lama. Kalau adik-adik main game terlalu lama, apa yang terjadi? Iya, matanya bisa sakit. Nah, itu adalah nasihat-nasihat baik yang kalian dapatkan baik dari papa mama kalian ataupun dari om tante, oma opa, bahkan dari guru-guru kalian. Nasihat-nasihat ini diberikan mereka kepada kalian supaya adik-adik semua bisa menjadi anak-anak yang baik. Kalau anak-anak yang baik pasti punya banyak teman kan? Jadi, apakah kalian mau jadi anak-anak yang baik? Pastinya dong, karena itu kalian harus mendengarkan nasihat ataupun didikan dari orang tua kalian. Nah, adik-adik pernah nggak nonton film Finding Nemo? Siapa yang pernah? Di tangannya. Aku harusnya juga pernah loh nonton film itu. Filmnya bagus. Di situ kalau kalian nonton, ceritanya tentang seekor ikan kecil yang bernama Nemo yang hidup dengan ayahnya. Nah, ayahnya ini nih udah kasih nasihat ke Nemo supaya Nemo itu jangan pergi bermain terlalu jauh. Apakah Nemo mendengarkannya? Didengarin gak ya nasihat ayahnya sama Nemo? Kalian tahu Nemo tidak mendengarkan nasihat dari ayahnya. Dia malah dengan sengaja pergi bermain jauh.
Akhirnya Nemo pun ditangkap. Hup! Dia ditangkap oleh nelayan yang saat itu sedang berlayar mencari ikan. Lalu dibawa pergi menjauh. Apakah ayahnya sedih? Tentu saja ayahnya menjadi sedih. Dia terus mencari Nemo. Dan Nemo pun juga menyesal karena dia tidak mau mendengarkan nasihat dari ayahnya. Tapi pada akhirnya adik-adik, Nemo pun bisa bertemu dengan ayahnya kembali. Dan Nemo mau mendengarkan nasihat dari ayahnya. Jadi adik-adik, apakah adik-adik mau mendengarkan nasihat dari papa mama? Ya dong, harus. Adik-adik harus mendengarkan nasihat dari papa mama kalian. Dan juga adik-adik, ada loh nasihat-nasihat yang tidak baik, yang tidak boleh ditiru oleh adik-adik. Nasihat seperti apa? Nasihat seperti mengajak teman untuk berkelahi. Kalau ada temannya nih adik-adik yang ngajak, ayo yuk kita berkelahi. Apakah itu nasihat yang bagus? Tidak. Atau ada yang ajak temannya untuk mengajak teman yang lain. Apakah itu nasihat yang bagus? Tentu tidak, itu bukan nasihat yang bagus. Kalau nasihat yang bagus, nasihat yang baik, maka dia akan berteman dengan semuanya. Karena pasti semua orang mau mempunyai teman yang banyak. Sama seperti adik-adik. Adik-adik juga mau kan punya teman yang banyak? Jadi, carilah teman-teman yang baik. Selain itu, adik-adik juga harus menahan diri. Menahan diri supaya tidak ikut-ikutan perbuatan yang tidak baik dari teman adik-adik. Kayak tadi, diajak untuk berkelahi. Adik-adik tidak boleh ikut-ikutan. Adik-adik harus menahan diri supaya adik-adik tidak ikut-ikut berkelahi dengan orang lain. Karena kalau adik-adik ikut berkelahi, nanti siapa yang sedih? Pasti adik-adik akan sedih. Kemudian bisa jadi mama kalian juga akan sedih karena dipanggil nanti sama gurunya. Jadi adik-adik harus tahan rujukan dan harus mendengarkan serta melakukan nasihat yang baik dari orang tua kalian ya. Karena nasihat-nasihat yang diberikan itu adalah nasihat-nasihat yang baik untuk adik-adik semua. Baiklah, demikian firman Tuhan pada hari ini. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk negara kami, Indonesia. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintahan. Anugerahkanlah mereka hikmat kebijaksanaan, agar mereka boleh membangun dan menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkatilah juga alam Indonesia, hindarilah dari berbagai bencana alam Tuhan. Jauhkanlah juga rakyat Indonesia dari berbagai penyakit dan virus yang saat ini ada, yaitu COVID-19. Bantu kami untuk selalu menjaga kesehatan diri kami dan taat pada setiap protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, agar kami boleh melaksanakan aktivitas kami dengan tubuh yang sehat. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Pelita. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap umat-Mu, serta orang-orang yang terus mau melayani di Gereja Pelita. Walaupun saat ini kami belum bisa beribadah di gereja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati kehidupan kami. Berikanlah kami kesabaran dan pengharapan kepada-Mu saja ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk sekolah kami. Berkati setiap guru-guru yang ada di sekolah kami, agar mereka tetap bersukacita dalam mengajar kami. Berkati juga kami agar kami mau terus rajin belajar, walaupun saat ini kami masih belajar secara online di rumah. Sertai dan bimbing kami dalam pendidikan kami Tuhan, supaya kami dapat menyenangkan orang tua terlebih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, kiranya Tuhan memberkati papa, mama dalam membimbing kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami juga agar kami mau terus taat kepada kedua orang tua kami dan menyenangkan hati mereka. Berkatilah kami dan keluarga kami ya Tuhan, agar terhindar dari segala penyakit dan tetap sehat. Kami juga berdoa untuk fakir miskin yang ada di luar sana, kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka dan memberikan mereka kesehatan agar mereka boleh bersuka cita di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit, kiranya Tuhan memberkati dokter, perawat, obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, agar mereka boleh sembuh karena kuasa-Mu Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Puji dan syukur selalu kami panjatkan kehadirat-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini berguna untuk pelayanan di tempat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu memberikan berkat kepada kami, sehingga kami bisa selalu merasakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membuat aktivitas. Kali ini kita akan membuat kartu nasihat. Kartu nasihat ini yaitu nasihat-nasihat yang pernah diberikan oleh papa, mama, dan juga guru-guru kalian. Untuk bahan-bahannya adik-adik perlu
menyiapkan kertas putih atau adik-adik bisa menggunakan kertas warna-warni, gunting, pembolong kertas. Selama adik-adik menggunakan gunting dan pembolong kertas, harus didampingi oleh papa atau mama ya. Lalu adik-adik siapkan spidol, pensil warna atau krayon, dan juga ring clip. Cara membuatnya, adik-adik gunting kertas putih atau kertas warna tadi dengan bentuk seperti ini. Lalu adik-adik tuliskan nasihat-nasihat apa saja yang pernah diberikan oleh papa, mama, dan juga guru kalian. Oh iya, kertas ini bisa dihiasi ya. Lalu adik-adik bolongkan kertas tadi yang sudah adik-adik tulis dan adik-adik hiasi dengan pembolong kertas. Lalu adik-adik masukkan kertas-kertas tadi ke dalam ring clip. Inilah aktivitasnya. Aktivitas kali ini yaitu membuat kartu nasihat. Kartu nasihat ini bisa adik-adik gantung di dalam kamar atau di mana saja. Oh iya, aktivitas ini juga bisa kalian foto lalu kalian kirimkan ke kakak layan, dan juga adik-adik bisa upload ke Instagram lalu tag ke Instagram PAGPIB Pelita. Selamat mengerjakan. Hai adik-adik, kita mau berdoa mengakhiri impak kita minggu ini. Kak Vina mengajak adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas semua berkat Tuhan buat kami semua. Kami sudah mengikuti impak minggu ini ya Tuhan. Terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan dan sudah mengaktivitas ya Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak, Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan berkati kami, jagain dan lindungi kami. Tuhan kasih kami kesehatan yang terbaik dan jauhkanlah kami dari hal-hal yang negatif, hal yang tidak baik ya Bapak. Tuhan lindungi kami bersama keluarga kami ya Bapak, dan berkati kami untuk minggu depan bisa impal lagi ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Amin.